Pemirsa, Pusat Data Nasional atau PDN terkena gangguan akibat serangan cyber ransomware. Tim forensik Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN akan bekerja sama dengan Polri demi menginvestigasi kasus serangan siber tersebut. Melakukan pengumpulan dan preservasi bukti dari sistem elektronik yang terdampak. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa terenkripsi data, tapi syukur masih ada upaya dari tim forensik untuk bisa mendapatkan yang menjadi bahan nanti untuk diteliti untuk bisa mengungkap kira-kira gambarannya bagaimana proses terjadinya serangan ini. Kemudian tentu dari situ nanti kita lakukan terus adalah investigasi. Ini akan kerjasama tentunya dengan Polri, ya, untuk bisa memastikan bagaimana prosesnya dan nanti akan bisa kita lihat hasil forensik ini dengan teman-teman dari Kepolisian Republik Indonesia untuk bisa ditindaklanjuti. Kemudian langkah berikutnya yang dilakukan biasanya adalah melakukan penguatan sistem terhadap data maupun katakanlah PDNS 1 yang ada di Serpong dan di Batam itu kita memperkuat. Ini kan ada kejadian, tentu BSSN sebagai katakanlah mengantisipasi jangan sampai terjadi di Surabaya tiba-tiba terjadi lagi di. Sepekan berlalu, Pusat Data Nasional yang diserang ransomware belum sepenuhnya normal. Gangguan yang terjadi pada Pusat Data Nasional membuat layanan publik terganggu. Lalu bagaimana pihak terkait menangani teknologi cyber security di Pusat Data Nasional agar hal serupa tidak terulang? Untuk membahasnya sudah bersama kami melalui sambungan Zoom, Wahyudi Jafar, Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Selamat sore, Mas Wahyudi. Selamat sore, Mas David. Terima kasih sudah hadir. Dan juga sudah hadir pula pakar digital forensik, Ruby Alamsyah. Selamat sore, Mas Ruby. Selamat sore, Mas David. Ya, terima kasih sudah hadir. Saya ke Mas Ruby dulu. Mas Ruby, ini pemerintah mengatakan ini tampaknya sudah tidak sanggup lagi atau tidak mampu untuk menjaga data-data yang tidak bisa memulihkan data-data yang kemudian terkunci gitu ya akibat serangan ransomware ini. Apa memang demikian, sudah nggak ada jalan lain? Iya, jadi memang cara kerja ransomware seperti itu. Jadi sesaat setelah sistem korban itu sudah disusupi, sudah menyala aktif ransomware-nya, maka sistem itu otomatis akan terkunci pakai enkripsi yang hanya dimiliki oleh pelaku. Lalu data dan sistem yang di dalamnya udah otomatis akan tersandera. Nah, untuk membebaskan penyanderaan data dan sistem ini diharuskan untuk membuka kunci yang sudah dibuat oleh pelaku. Nah, logikanya kunci satu-satunya yang hanya diketahui pelaku itu karena sifatnya namanya juga ransomware, sifatnya menyandera data dan dengan tujuan untuk meminta tebusan. Nah, uang tebusan ini diminta agar bila para korban ini mau mengakses, mendapatkan kembali sistem dan datanya alias merecovery dengan cepat. Karena memang tekniknya adalah penyanderaan data. Nah, karena penyanderaan data itu menggunakan enkripsi khusus dan cukup tinggi kesulitannya, itu memang pastinya ransomware jenis baru seperti Brandsiper ini itu tidak akan bisa kita dapatkan key-nya, kuncinya dalam waktu dekat, dalam waktu cepat, dan itu juga harus dilakukan menggunakan komputasi yang super tinggi, super cepat, alias superkomputer. Nah, itu pun superkomputer juga tidak akan bisa mendekrip dengan hitungan jam atau hitungan hari, bisa berminggu-minggu, bahkan bisa berbulan-bulan. Jadi pernyataan yang dimaksudkan oleh pemerintah di sini menurut saya adalah mereka tidak akan mencoba membayar tebusan dan juga menyerah kalau disuruh untuk melakukan pendekripsian kunci ransomware yang dikirim oleh si Brandsiper. Keywordnya itu sebenarnya nggak bisa direcover karena
ya give up untuk mendapatkan key itu pakai cara-cara apapun termasuk cara menebus tadi. Baik, nah saya ke Mas Wahyudi. Kan memang pemerintah diminta untuk menembus dengan 131 miliar. Tapi kalau dilihat dari data yang sudah dikumpulkan segitu banyak, nilainya itu bila dibandingkan dengan membayar tebusan tadi, apakah ini kecil nilai tebusan itu dibanding data tersebut atau bagaimana? Ya, kita kan sampai dengan saat ini kan juga belum mengetahui ya item-item data apa saja sih sebenarnya yang disimpan di dalam pusat data nasional sementara tersebut gitu kan, karena memang tidak secara spesifik dari tiap kementerian, lembaga atau institusi yang menggunakan data center tersebut itu mengidentifikasi data-datanya itu mencakup apa saja, termasuk misalnya terkait dengan data pribadi, itu data pribadinya mencakup apa saja gitu kan. Nah ini yang mestinya dengan situasi terakhir di mana kemudian serangannya sudah ditujukan pada availability of data, di mana ada resiko bahwa ini semua datanya akan hilang ketika misalnya tidak dapat dilakukan dekripsi dan kemudian akhirnya tidak ditebus data-data tersebut. Mestinya pemerintah setelah mengakui adanya situasi tersebut bisa memberikan notifikasi kepada masyarakat kalau memang betul di data center tersebut terdapat data-data pribadi, di mana kemudian ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi menurut ketentuan pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Itu satu hal. Nah, dari sini juga sebenarnya kita bisa melihat bagaimana problem klasifikasi data yang dikelola oleh pemerintah. Jadi kita kan tidak pernah tahu mana yang sebenarnya masuk kualifikasi sebagai data strategis, mana yang masuk kualifikasi sebagai data rahasia, mana yang masuk kualifikasi sebagai data umum gitu kan. Ini kan mengesankan seluruh data yang disimpan di dalam pusat data nasional sementara ini itu adalah data strategis gitu kan. Nah itu yang juga menjadi satu masalah, sehingga kemudian pemilahan dalam hal penanganan terhadap klasifikasi dan kemudian jenis-jenis data tersebut itu bisa dilakukan secara berbeda-beda gitu kan. Nah dari situ yang kemudian kita juga menyulitkan sebenarnya kalau ditanya berapa sih nilainya gitu kan. Tapi yang jelas kan bahwa ini kan menyangkut tadi dua aspek sekaligus, bahwa dia bagian dari data strategis yang itu sangat penting dalam konteks penyelenggaraan negara dan termasuk layanan publik, itu satu hal. Dan di sisi yang lain ketika itu menyangkut data pribadi, tentu dia menjadi lebih urgen lagi. Itu sangat berkaitan erat dengan masa depan dan juga kemudian resiko yang mungkin akan dialami oleh warga negara Indonesia itu kan. Apakah kemudian kita misalnya harus melakukan perubahan terhadap sistem kependudukan kita? Kalau misalnya di data center tersebut juga terdapat data-data kependudukan yang berkaitan langsung ataupun kemudian bisa dikorelasikan, bisa diidentifikasi dengan nomor induk kependudukan kita sebagai kunci utama bagi warga untuk mendapatkan layanan publik. Situasi ini kan misalnya pernah terjadi di Korea Selatan ketika mereka harus mengeluarkan $600 miliar hanya untuk mengubah data-data kependudukannya karena dianggap tidak lagi berintegritas. 600 miliar dolar ya? Betul, itu untuk mengubah sistem kependudukan mereka, di mana penduduk Korea Selatan pada saat itu hanya 50 juta. Bayangkan dengan penduduk Indonesia yang hari ini lebih dari 275 juta. Kira-kira berapa lagi yang harus dikeluarkan ketika kita harus mengubah sistem data kependudukan kita karena berkaitan erat dengan proses kelanjutan dari transformasi layanan publik melalui sistem digital ini. Baik, baik. Wah ini besar sekali, jauh daripada memang yang dituntut oleh si hacker tersebut ya, atau cyber attack tadi, attackernya. Nah saya kembali ke Mas Ruby, kalau dilihat berarti ini akan berdampak sistemiknya kemana saja kalau kita lihat dari secara sistem pendataan yang dimiliki oleh pemerintah yang kemudian dibobol ini, artinya akan berdampak kerusakannya itu sampai atau sejauh mana begitu sehingga akhirnya kita akan kerugian atau mengalami kerugian yang besar. Baik, jadi yang sudah disebutkan atau dirilis sama pemerintah kan ini total ada 282 tenan yang
dalam coverage sekitar 46 instansi pemerintah. Nah, kalau dampaknya itu akan sangat tergantung setelah kita mengetahui nih dari 46 instansi pemerintah ini total 282 tenan di PDNS ini, data dan sistem apa saja yang mereka taruh, simpan dan operasikan di PDNS tersebut. Kenapa PDNS semuanya kena langsung total 282 tenan ini? Dikarenakan virtualisasi server yang di-setup, yang dibuat di PDNS 2 itu ada kesalahan cukup fatal, tidak melakukan segmentasi antara masing-masing instansi yang memang tidak perlu berhubungan secara langsung. Nah, karena tidak ada segmentasi inilah akhirnya salah satu virtual servernya kena, otomatis semuanya akan semuanya akan kena ransomware ini, karena sifat dari ransomware itu memang dia dapat menduplikat diri dan menyebar serta menginfeksi di dalam jaringan yang sama. Nah, di situ salah satu kesalahannya. Nah, tinggal kita harus mengetahui nih apa saja sistem, aplikasi dan data yang riset di 282 tenan tadi. Nah, seperti contoh kemarin salah satu yang sudah terkonfirm adalah dan terlihat jelas oleh kita adalah sistem imigrasi, di mana pelayanan publiknya yang cukup banyak itu ternyata langsung berdampak dan tidak bisa digunakan oleh masyarakat dalam waktu sekitar 4 harian kemarin offline. Nah, di sini akhirnya harus nyalanya otomatis karena tidak ada backup sistem yang proper di PDNS 2, akhirnya Kemenkumham, imigrasi itu melakukan backup manual, melakukan restore dari backup manual yang mereka punya, yang belum tentu sama 100% dengan yang ada di PDNS sebelumnya. Tapi at least mereka jalanin dan jalaninnya juga tidak di lingkungan PDN manapun, tapi dilakukan di AWS, Amazon, web server. Baik, Nah, Mas Ruby, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami dan semoga ini memang bisa kemudian ada jalan keluar, apakah itu manual ataukah itu memang dengan sistem yang baru. Terima kasih juga Mas Wahyudi sudah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu. Terima kasih, selamat sore.